Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru se-Nusantara yang berbahagia. Semoga Bapak dan Ibu kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada tutorial yang ke-8 ini, Bapak dan Ibu, bagian yang ke-8 ini masih di IHT Kurikulum Merdeka dengan bantuan AI. Saya akan memberikan video tentang bukan tentang AI lagi Bapak Ibu ya. Kita akan berhenti dulu, dibantu dengan AI. Kali ini saya akan membuat sebuah konsep Bapak dan Ibu, di mana konsep ini tujuannya adalah dibuatnya sebuah lini masa Bapak dan Ibu ya. Membuat lini masa atau timeline, di mana ini muncul karena sebuah permasalahan atau kebutuhan. Apa masalahnya Bapak dan Ibu? Khusus saya sendiri, karena saya adalah guru produktif ya, guru keahlian di Broadcasting dan Perfilman. Saya dalam mengajarkan satu mata pelajaran itu tidak sendiri Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak sendirinya itu bukan dalam beberapa kelas Bapak Ibu ya. Jadi dalam satu kelas itu saya tim teaching Bapak Ibu dengan guru yang lainnya. Karena mata pelajaran juga jamnya banyak Bapak Ibu ya, misalkan satu pekan itu 11 jam, ada yang 22 jam, dan itu tidak mungkin diajarkan oleh satu guru. Jadi dalam hal ini saya memerlukan sebuah rekam jejak atau lini masa untuk menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran dari anak per anak gitu ya. Biasanya kan ketika saya berkolaborasi dengan guru itu administrasinya masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi yang mengetahui tentang ketercapaian tujuan pembelajaran anak itu ya masing-masing guru gitu. Artinya nanti di akhir semester saya akan kesulitan apakah anak ini kondisinya sama dengan guru yang lain gitu di mata pelajaran yang sama atau tidak. Nah, maka dari itu saya butuh sebuah rekam jejak. Saya akan menggunakan Google Spreadsheet. Bapak Ibu ya, saya menggunakan Google Spreadsheet ini. Namanya LMPTP namanya, atau lini masa pencapaian tujuan pembelajaran. Bentuknya itu seperti ini, sangat sederhana Bapak Ibu. Nanti ada 36 sheet di sini karena saya ada 36 anak. Saya kasih nama saja di sini anak yang pertama ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nanti link template-nya akan saya sertakan di link di deskripsi ya, supaya Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Saya menggunakan Google Spreadsheet Bapak Ibu ya, bukan Excel yang diupload ya, tapi saya menggunakan Google Spreadsheet. Di sini judulnya saya akan kasih warna saja biar lebih cantik. Yang tahun pelajarannya, lalu mata pelajarannya apa, kelasnya kelas apa, fasenya fase apa, niche-nya apa, dan nama lengkapnya. Jadi Bapak Ibu menggunakan lini masa ini fungsinya adalah supaya memudahkan saya dalam mencari atau melihat kondisi siswa dalam hal ketercapaian tujuan pembelajarannya. Karena saya tim teaching Bapak Ibu dengan guru yang lain. Yang kedua adalah karena di kurikulum merdeka ini kelas 11 dan 12 itu kan fasenya sama Bapak Ibu ya. Jadi tentunya kelas 11 dan kelas 12 itu lini masanya akan sama. Karena itu berlanjut kan ya. Elemen 1 sampai elemen 4 itu berlanjut dari mulai kelas 11 sampai 12. Jadi lini masa ini akan terus berlaku sampai anak ini lulus gitu, dari mulai kelas 11 sampai kelas 12 ya. Dan ketika kelas 12 nanti ternyata anaknya ada yang ketertinggalan di satu tujuan pembelajaran, ini akan terlihat di sini ya. Akan terlihat, oh ternyata anak ini tuh nggak bisa kita langsung ajarin materi B karena materi A-nya juga belum dilakukan remediasi misalkan, atau belum dilakukan pengayaan gitu. Jadi akan terlihat di sini. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu kolom rekam jejaknya ya. Di sini ada nomor elemennya atau nomor CP-nya, CP1, nomor tujuan pembelajarannya 1.1, nanti ke bawahnya kan 1.2, 1.3 seperti itu. Nah, di sini tuntas atau tidak tuntasnya untuk guru pengolah nilainya siapa. Jadi guru pengolah nilai, misalkan ada 3 guru ya yang mengajar di mata pelajaran itu, di kelas yang itu. Di sini yang dicantumkan adalah guru yang mengolah nilai. Artinya guru yang menyatakan bahwa anak itu tuntas atau tidak tuntas. Yang menyatakan anak itu halus remedial atau tidak, yaitu gurunya yang satu itu gitu. Tentunya kalau 3 guru itu tentunya bukan 3-3-nya Bapak Ibu ya.
Karena biasanya yang menentukan atau mengolah nilai adalah guru yang melakukan asesmen. Nah, jadi tidak setiap guru kan melakukan asesmen. Kalau pertemuan pertama itu gurunya pasti tidak melakukan asesmen. Kalau pertemuan terakhir biasanya guru tersebut melakukan asesmen gitu. Asesmen sumatif atau formatif maksudnya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya adalah tanggal penentuan. Kapan tanggal penentuan anak ini tuntas atau tidak tuntasnya ya. Jadi karena ini namanya lini masa, jadi harus ada time-nya gitu ya, harus ada waktunya. Lalu tanggal remediasinya, apakah sudah dilakukan remediasi? Ini tanggal pengayaan kalau sudah dilakukan pengayaan. Jadi bagi siswa yang belum tuntas, itu pasti akan dilakukan remediasi atau remedial. Bagi siswa yang melebihi dari KKTP akan dilakukan pengayaan gitu. Jadi waktunya sudah jelas di sini. Kalau bisa nanti ada dokumentasinya gitu ya. Lebih bagus seperti itu. Oke. Saya akan membuatkan Bapak dan Ibu ya bagaimana pengisian dari rekam jejak ini. Karena apa? Menggunakan Google Spreadsheet ini banyak sekali fitur yang bisa memudahkan kita Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk ketuntasan. Nah ini karena sifatnya hanya checklist ya, checklist biasa. Jadi ini gampang saja Bapak Ibu. Kita setting ya di sel yang ini. Diklik dulu selnya, lalu kita klik di data di sini dan pilih validasi data. Oke, di sini validasi datanya tambahkan aturan. Lalu kita pilih yang drop down-nya. Ya, lalu kita cari yang paling bawah ada kotak centang. Nah, ini. Ya, lalu ininya yang jika data tidak valid maka tampilkan peringatan. Ya, kalau sudah selesai seperti itu lalu X. Nah, di sini akan ada tombol kotak ya, yang mana ini bisa kita checklist atau tidak gitu. Nah, ini kita tinggal copy paste aja ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini ada checklist atau tidak checklist gitu. Ini anak ini si Azlan ini di TP nomor 1.1 sudah tuntas, kalau sudah checklist gitu. Guru yang pengolahan nilai nanti ini akan buatkan combo boxnya atau drop downnya. Bagaimana caranya? Kita tentunya sudah tahu Bapak Ibu yang mengajar siapa saja ya. Kita klik di sini lalu data lagi, lalu validasi lagi ya. Validasi data lagi. Oke, kita tambahkan aturan. Di sini tambahkan aturan. Dan kita tidak perlu mengklik drop down-nya, sudah dibiarkan saja seperti itu. Kita tambahkan nama-nama gurunya. Misalkan di sini nama saya. Lalu nama guru selanjutnya. Tambahkan item yang lainnya. Lalu misalkan tambahkan di sini guru lagi. Tambahkan lagi. Oke, tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Seperti ini ya. Sudah, ini ada 6 guru. Selesai. Nah, maka di sini akan ada drop down. Dengan kita klik, kita tentukan nama gurunya. Ini copy paste aja ke bawah. Maka isinya sama gitu ya. Nah, sekarang kita tanggal penentuan. Nah, tanggal kan biasanya kita manual Bapak Ibu ya. Pakai kutip tanggal 12 skrip Januari misalkan 2020. Nah, itu kan lama Bapak Ibu ya. Terus biasanya tiap guru formatnya beda-beda. Ada yang Januari, ada yang 01, ada yang Jan. Nah, kita akan berikan cara Bapak Ibu supaya penginputannya sama semuanya. Kita pakai yang namanya date picker Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, lalu data lagi, lalu validasi data lagi. Kita tambahkan aturan. Nah, ini drop down-nya kita cari yang paling bawah ada yang namanya adalah tanggal yang valid. Nah, ini kalau yang pakai bahasa Indonesia ya. Adalah tanggal yang valid, kita klik. Nah, di sini lalu ini sudah saja seperti ini ya, sudah selesai, kita X. Nah, bagaimana cara menginput tanggalnya? Ini di double klik Bapak Ibu ya, di klik. Oh, jadi ada tanggalnya. Misalkan tanggal ini bulannya bulan Mei misalkan ya, terus misalkan ini bulan
Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, misalkan tanggal berapa tadi? 25 ya, misalkan 25 Juli. Ya, 25 betul, 25 Juli. Ini juga sama, kita tinggal kopas aja ke bawah seperti itu. Dan ini bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Kita double klik. Nah, ini berubah. Bisa kita rubah. Misalkan tanggal 19, misal ini ya. Tanggal 14 gitu. Oke, kita tinggal di blok saja, kita geser ke pinggir. Ini akan sama, formatnya bisa menggunakan date picker. Kita hapus saja dulu semuanya. Nah, Bapak Ibu, yang kolom ini tidak bisa tuh, masih belum double klik. Jadi berbeda antara baris atau sel yang ini dengan sel yang ini. Kalau nanti Bapak dan Ibu butuh ini juga disamakan, tinggal di copy saja dari sini. Disamakan formatnya maksudnya, ini juga akan bisa tuh. Kita hapus. Nah, ini sekarang gitu Bapak Ibu ya. Jadi cara menentukannya seperti itu ya. Sekarang kita misalkan simulasi azlan ini di TP 1.1 ini sudah tuntas. Guru pengolah nilainya misalkan saya. Tanggal penentuannya adalah misalkan tanggal 28 ya. Lalu tanggal remediasinya tidak ada, pengayanya tidak ada karena ini sudah tuntas. Nah, sekarang azlan ini ternyata 1.1 ini belum tuntas ya. Siapa yang menentukan belum tuntasnya? Misalkan Pak Nur Rohim. Tanggal penentuan ketidaktuntasannya tanggal berapa? Tanggal 29. Nah, maka Pak Nur Rohim menentukan remediasi ya karena ini tidak tuntas. Oke. Tanggal remediasinya tanggal 30 misalkan gitu. Nah, sekarang kasus yang ketiga adalah azlan ini melebihi KKTP gitu ya. Ini checklist yang menentukan tuntas tidak tuntasnya siapa? Bu Sri Wahyuni, misalkan tanggalnya adalah tanggal 26 misalkan. Berarti ada remediasinya adalah tanggal 27 gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, dan ini bisa dibuka terus-menerus sampai anak tersebut kelas 3 sampai lulus gitu ya. Makanya di sini tidak boleh hilang lini masa ini. Artinya kita kalau misalkan nanti ngajar di kelas 11 itu sudah mengisi ini, maka ketika anak masuk kelas 12 kita sudah tinggal melihat kan, oh ini si azlan ini ternyata ada yang kurang di sini ya, ada yang ke tahap remediasi, ini belum tuntas, ini gimana ini gitu kan ya. Berarti harus ada tahap intervensi dari gurunya gitu, sehingga azlan ini di TP yang 1.2 ini harus segera ditindaklanjuti supaya bisa sama dengan siswa yang lainnya dan mendapatkan predikat tuntas juga gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh saja. Silakan Bapak dan Ibu untuk melihat dan menyamakan formatnya. Atau misalkan Bapak Ibu butuh lagi kolom yang lainnya sesuai dengan pemikiran Bapak dan Ibu dan kreativitas Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya ide saya supaya bisa mengakomodir kebutuhan guru-guru yang adanya tim teaching. Contoh yang tim teaching adalah guru produktif, terus guru project IPAS, itu tim teaching Bapak Ibu ya. Apalagi yang berbau-bau project itu biasanya butuh sekali yang namanya tim teaching. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.